kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin berdoa. Selesai beri salam. Selamat siang. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu kehadiran anak-anak. Mayat Farel, Hadir. Kirana, Hadir. Lasmini, Hadir. Naura, Hadir. Sapik, Hadir. Nauri, Hadir. Bastian, Hadir. Julita, Hadir. Novita. Hadir. Ya, hadir semua ya. Baiklah, untuk hari ini kita sebelum mulai, baiklah kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian nanti dilanjutkan dengan tubuh PPK. Untuk itu, ketua kelas Bapak harapkan ke depan dengan mengikuti lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semalam aku berdiri, Tuhanku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Silakan duduk kembali. Tadi sudah anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, di lingkungan sekolah ini ada berbagai macam pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Begitu juga di rumah anak-anak masing-masing. Bisakah anak-anak menyebutkan tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita? Silakan. Bunga harus mencapai beberapa tujuan yang harus kita capai. Nah, untuk itu nanti Bapak harapkan anak-anak bisa menyebutkan salah satu tujuan. Ada 4 tujuan yang harus kita capai. Nah, yang pertama, silahkan Satria baca. Setelah mengamati teks siswa mampu menganalisis kosakata dalam teks eksplanasi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, terus yang kedua, Syafik. Setelah mengamati teks siswa mampu membuat laporan perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian ketiga, Kirana. Setelah mengamati teks siswa mampu menguraikan hasil bagi 2 bilangan cacah tanpa sisa. Nah, yang terakhir adalah Novita. Setelah mengamati contoh siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan pembagian bilangan cacah. Ya, tepuk tangan. Itulah
ada 4 tujuan yang kita harus capai di pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak Bapak harapkan nanti supaya fokus di waktu belajar, fokus dengan materi yang disampaikan. Tetapi sebelum kita mulai ini ada lagu dari Perkembangbiakan Tumbuhan. Untuk itu anak-anak Bapak harapkan untuk menyanyikan bersama lagu ini dengan mengikuti musik. Silahkan dengarkan. Ayo belajar perkembangbiakan tumbuhan, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Itulah tadi lagu-lagu tentang perkembangbiakan. Nah, kemudian sekarang Bapak akan lanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi sebelum Bapak jelaskan tentang konsep di depan, Bapak ingin tahu dulu apa itu arti dari perkembangbiakan. Siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses untuk melanjutkan kelangsungan tumbuhan tersebut. Iya, suatu proses untuk melanjutkan kelangsungan tumbuhan tersebut. Bagus, tepuk tangan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama, kita harus mempelajari konsepnya dulu. Jadi perkembangbiakan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, generatif dan vegetatif. Nah, kemudian yang vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, sekarang bisa nggak anak-anak memberikan contoh tentang perkembangbiakan generatif? Nah, perhatikan tayangan di proyektor ini. Contoh dari perkembangbiakan generatif. Dengan memperhatikan tayangan, anak-anak semestinya bisa mengungkapkan. Silakan, siapa bisa? Contoh tumbuhan perkembangbiakan secara generatif, yaitu dengan cara perkawinan. Silakan. Apa contohnya? Bunga. Nah, bunga. Nah, di dalam bunga itu terdapat apa saja? Dasar bunga, biji, kelopak, warna putih, benang sari, dan mahkota. Ya. Kebagian adalah siapa bisa? Ya. Suatu proses untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Pembagian. Coba. Pembagian adalah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Yang lainnya bisa lagi? Sampai? Jadi pembagian adalah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Tadi anak-anak sampaikan itu benar, tetapi itu arti daripada perkembangbiakan. Ya, pertanyaan semuanya. Nah, di sini pembagian bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara apa saja, silakan. Pengurangan berulang, bersusun atau porogate. Ya, dengan cara pembagian berulang dan bersusun atau porogate. Pembagian berulang, Bapak berikan contoh. 24 dibagi 6. Ini berarti 24 dikurangi 6 berapa? 18. Dikurangi 6 lagi? 12. Dikurangi 6? 6. Dikurangi 6? 0. Jadi 24 dibagi 6 hasilnya? 4. Mengapa hasilnya 4 tidak 6? Ngapa? Karena kali. Ya, karena sistem pengurangan berulang 6 itu ada 4 kali.
sekian dari penjelasan Bapak. Anak-anak sudah paham? Sudah. Nah, silahkan Bapak berikan kesempatan anak-anak untuk bertanya. Silahkan dengan memperhatikan beberapa tayangan tadi dengan media yang Bapak pasang di depan. Saya Pak mau bertanya. Ya. Bawang berkembang biak dengan apa Pak? Itu tadi temannya yang bertanya, bawang berkembang biak dengan apa? Ada nggak teman-teman yang lain bisa membantu? Ya, silakan Satria. Bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Ya, bagus. Bawang berkembang biak dengan Umbi umbi lapis. Itu mana? Yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan hasil pembagian? Ya, bagaimana cara menentukan hasil pembagian? Nah, sekali lagi Bapak jelaskan. Cara menentukan hasil pembagian itu ada dua cara. Yang penting anak-anak paham perkalian dengan pembagian. Dengan pertama ada dua, dengan pengurangan berulang. Nah, contohnya. Nah, di sini ada. Ini ada. Kemudian yang kedua dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun atau huruf lapis. Ada yang ditanyakan untuk yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah, Bapak akan bagi kelompok seperti biasanya. Kemudian Satria, sini termasuk kelompok 1. Kemudian Sapik, kelompok 2. Dan kemudian Julita, kelompok 3. Ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak akan bagikan lembaran kerja. Perhatikan dulu. Jadi di lembaran kerja itu yang pertama anak-anak jawab dengan melihat ada jenis-jenis beberapa tumbuhan di sana. Kemudian tulis kelompoknya, kelompok 1, yang kelompok 1, yang kelompok 2 tulis, nama ketua kelompoknya juga tulis, kemudian anggotanya ditulis. Nah, yang contoh yang kelompok 1, nama ketua kelompoknya ditulis adalah Satria. Kemudian kelompok 2 namanya Syafik, kemudian anggotanya ditulis. Sudah jelas kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah ditulis nama ketua kelompok. Ya. Kemudian di bawahnya ditulis jawaban di sini. Nah, kalau yang ini pakai pulpen boleh. Ya, jadi ditulis pakai pulpen bisa juga. Ya. Ya, soalnya yang mana soalnya? Soal nomor 1, tuliskan 2 cara tumbuhan berkembang biak. Nah, tadi berkembang biak kan ada berapa kan itu? Dengan melihat gambar kan itu. Nah, nomor 2 tuliskan contoh tumbuhan berkembang biak dengan akar tinggal kan itu. Nah, kemudian yang ketiga dengan tunas. Kemudian gambar dan ceritakan proses secara perkembangbiakan tumbuhan
jeruk. Nah, tadi kan sudah dijawab. Ya, ada 6 itu ya. Paham? Ya. Di bawah jawab nomor 1 ya, tulis nomor 1. Seperti apa? Di bawahnya jawab kan itu. Boleh. Jawab nomor 1 apa? Ini dengan yang ini jelaskan, tuliskan 2 cara tumbuhan berkembang biak. Ya, yang tadi di peta konsep kalau anak-anak perhatikan itu kan ada 2. Ya. Nomor 1 apa pertanyaannya? Ya. Tuliskan cara tumbuhan berkembang biak. Itu kan ada 2 tadi sudah. Kamu jawab ini aja pertanyaannya. Ya, nomor 1 tumbuhan. Tuliskan 2 cara. Ya, kemudian nomor 2 tuliskan contoh tumbuhan berkembang biak dengan akar tinggal. 3 tuliskan contoh tumbuhan bertunas. 4 itu sudah dijawab. Apa yang ditanyakan? Nah, kemudian yang 1 itu diselesaikan. Yang mana yang 1? Nah, dikoreksi lagi. Sudah semua selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak minta perwakilan salah satu kelompok maju. Sini Pak Deis. Yang pertama kita pilih kamu. Nah. Nah, dengarkan ya. Contoh tumbuhan 2 cara perkembangbiakan, yaitu generatif dan vegetatif. Ya, ya benar semua. Kemudian yang kedua, tumbuhan berkembangbiak dengan akar tinggal. Unit generatif. Ya, ya benar juga. Nomor 3, bambu dan pisang. Bambu dan pisang. Ya, benar. Kemudian nomor 4, ceritakan proses cara perkembangbiakan tumbuhan jeruk. Biji, kemudian berkecambah, kemudian tanaman muda, tanaman menghasilkan, tanaman berbunga, tanaman berbuah. Ya, ya. Kemudian kedua, KPJ 2-nya. Yang 1 itu adalah 6 sama benar. Yang kedua 9 hasilnya. Ya, yang ketiga hasilnya 4 juga 4. Yang 4 hasilnya 3. Yang kelima hasilnya 10. Coba tangan semua. Ayo. Tempat masing-masing. Kemudian hasil diskusinya dikumpulkan. Nah, tadi sudah anak-anak mudah menyelesaikan
kerja kelompok dengan hasilnya bagus. Semuanya ternyata jawabannya benar. Berarti anak-anak sudah paham di materi semuanya. Jadi untuk supaya untuk mengembalikan pemikiran anak-anak ini jenuh, pening, baiklah kita bernyanyi dulu sejenak. Kemudian yang dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Dengan lagu di sini senang, di sana senang. Kemudian dilanjutkan di sini teman, di sana teman. Silakan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Jadi pikiran jenuhnya sudah jadi senang ya? Bagus. Nah, tadi sudah anak-anak bernyanyi bersama. Sekarang masih ada nggak anak-anak yang ingin bertanya tentang materi tadi? Apa sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, coba bantu Bapak materi yang tadi anak-anak pelajari, membantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang anak-anak dapat tadi. Silahkan dulu dipahami, dipikirkan apa bisa anak-anak menyampaikan, mengungkapkan materi-materi yang tadi apa saja yang anak-anak pelajari. Ada yang bisa bantu Bapak? Silakan angkat tangan. Ya silakan. Membiarkan tumbuhan ada dua, yaitu satu dengan cara generatif, contohnya tanaman bunga, dua dengan cara vegetatif, contohnya mangga, jeruk, apel, dan lain-lain. Membiarkan vegetatif ada dua, satu alami, contohnya jeruk, mangga, kelapa, dan banyak lagi yang lainnya. Dua, buatan contoh stella pohon, jeruk, dan mangga. Kemudian pembagian artinya pengurangan berulang. Ada dua cara penyelesaian pembagian, yaitu satu dengan cara pengurangan berulang, dua dengan cara bersusun atau progapit. Ya, yang lainnya ada lagi? Ya, bagus. Tangan. Berarti tadi anak-anak sudah paham, Bapak ulangi. Jadi materi yang tadi disampaikan itu adalah tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, contoh generatif yaitu tumbuhan bunga. Nah, kemudian contoh vegetatif adalah mangga, pisang, jeruk, dan banyak lagi yang lainnya. Karena vegetatif ini dibagi dua, secara alami dan buatan. Contoh yang buatan itu seperti Ketela pohon. ya, ketela pohon dengan cara disetek. Nah, kemudian dari pembagian itu ada dua cara, yaitu cara pengulangan berulang dan cara bersusun. Arti dari pembagian ini adalah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Nah, itulah simpulan materi yang kita tadi pelajari. Bahkan anak-anak dari kelompok 1 tadi sudah mengungkapkan bagus sekali hasilnya.
Silakan tepuk tangan lagi sekali. Nah, mungkin dari uraian anak-anak tadi, penyimpulan temannya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak, kita sekarang untuk mencapai mengetahui anak-anak apakah benar-benar mengikuti tadi, kita akan mengadakan membagikan anak-anak soal, ya. Tulis nama kelas, ya. Asik, waktunya masih. Jangan terburu-buru. Jangan sampai pekerjaannya kotor. Yang rajin, yang bersih. Periksa dulu. Nah, ini luruskan garis. Ya, lurus ya. Pakai penggaris. Nah, jadi anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas ini. Sekarang bersama-sama Bapak akan memberikan jawaban. Yang nomor 1 itu adalah jagung tadi berkembang biak. Apa jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Jagung. Nah, bagus, jagung. Nomor 2, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2. Jadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi, sudah selesai. Sekarang Bapak kerahkan kepada anak-anak, jangan lupa belajar di rumah, mengerjakan tugas yang ada tugas PR untuk pelajaran berikutnya atau untuk pelajaran besok. Nah, kemudian Bapak berpesan anak-anak di rumah maupun di sekolah seharusnya setiap hari anak-anak merawat tumbuhan atau tanaman yang ada di lingkungan kita. Karena tanaman itu kalau dirawat, perkembangbiakannya semakin cepat. Bagaimana kalau tumbuhan tidak dirawat? Mati. Nah, apalagi musim kemarau, ya kan? Cepat mati. Begitu juga kita manusia, kalau jarang-jarang mandi, badan terasa gatal. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Karena dia butuh perkembangbiakan, maka kita harus merawat dengan baik, seperti merawat diri kita sendiri. Misalnya ada tanaman pot di rumah, itu ditata dengan baik. Itu. Sudah paham? Sudah. Nah, untuk sebelum Bapak akhiri, anak-anak supaya bisa mengindahkan materi yang tadi, dipelajari lagi di rumah, ya, dipelajari lagi di rumah, untuk mengingat apa yang saya dapat tadi di rumah, kan itu, apa yang tadi saya dapat di sekolah. Dalam rangka perkembangbiakan tumbuhan maupun pembangkian. Untuk itu, anak-anak silakan keluar kelas, berpimpin berdoa sebelum Bapak akhiri. Silakan. Segera mulai. Selesai dari salam.
pada tujuan pada rumahnya masing-masing. Nanti kalau anak pulang jangan mampir, silahkan pulang ya.